Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2260 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 39 ayat 15 sampai ayat 18. Di bawah perikop, janji kepada Ebed Melek bahwa ia akan dilepaskan. Demikian firman Tuhan. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Pergilah kepada Ebed Melek, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang sida-sida yang bernama Ebed Melek. Apa itu sida-sida? Sida-sida itu adalah orang yang dikebiri sehingga mereka tidak lagi memenuhi nafsu seksual. Dan mereka adalah orang yang dikhususkan untuk melayani raja, untuk melayani permaisuri atau istri raja. Dan mereka ini orang yang menjadi kepercayaan raja untuk melayani raja serta keluarganya. Karena mereka tidak lagi punya nafsu seksual. Jadi mereka menjadi orang kepercayaan raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya Ebed Melek ini adalah seorang Etiopia, seorang dari Afrika yang cenderung orang Afrika ini menjadi budak. Mereka melayani sebagai seorang budak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya bahwa Ebed Melek ini pernah menolong Nabi Yeremia di pasal 38, di mana Nabi Yeremia pernah dibuang ke dalam perigi. Kenapa Nabi Yeremia dibuang ke dalam perigi? Karena firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia sangat keras menegur Yehuda. Tujuannya apa? Supaya mereka bertobat. Kalau Yehuda tidak bertobat, maka malapetaka hukuman Tuhan akan menimpa Yehuda. Yehuda akan mati oleh pedang. Mereka akan mati karena kelaparan. Dan akan mati karena penyakit sampar yang mematikan. Tapi Yehuda tidak mau mendengarkan seruan pertobatan dari Nabi Yeremia. Mereka malah memenjarakan Yeremia dan membuangnya ke dalam sumur atau perigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ebed Melek inilah yang menyelamatkan Nabi Yeremia ketika dibuang ke dalam perigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 41 ayat 2 berkata begini, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan
akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ebed-Melek memperhatikan Nabi Yeremia yang ada di dalam perigi pada saat itu. Dan benar firman Tuhan ini, ya dan amin. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan kita hari ini, Yeremia pasal 39 ayat 15 sampai ayat 18, ini janji Tuhan kepada Ebed-Melek bahwa Tuhan akan menolong, menyelamatkan Ebed-Melek dari bahaya, dari ancaman, dari perang. Nyawa Ebed-Melek tetap dipelihara Tuhan. Kenapa? Tuhan menyelamatkan orang yang di luar Yehuda atau di luar bangsa Israel. Ethiopia ini kan di luar bangsa Israel. Mereka bukan umat Tuhan. Tapi saudara perhatikan, Ebed-Melek menolong hamba Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar dia. Tuhan tolong. Karena apa? Memperhatikan Nabi Yeremia. Menolong hamba Tuhan atau Nabi Yeremia ketika ada dalam kesusahan. Dan di saat susah, Tuhan menolong Ebed-Melek. Makanya saudara, saya percaya kebaikan kita hari ini akan menolong kita di hari esok. Amin. Ebed-Melek hanyalah seorang sida-sida. Kalau dia selesai dalam pekerjaannya, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia orang yang luar biasa. Karena dia menolong Nabi Yeremia saat Nabi Yeremia ada di dalam perigi. Ada di dalam kesusahan. Ada di dalam bahaya. Dan Ebed-Melek menolong dia. Saudara, kebaikan Ebed-Melek kemudian menolong Ebed-Melek di hari esok. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang kita lakukan itu akan menolong kita di hari esok. Amin. Jadi saudara jangan takut berbuat baik. Karena kebaikan kita itu akan kita tuai di hari esok. Satu kebaikan yang kita tanam, dia akan bertumbuh saudara dan menghasilkan buah beribu-ribu kebaikan. Kalau satu kejahatan yang kita lakukan dalam hidup kita kepada orang lain, maka kita akan menuai beribu-ribu kejahatan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah itu hanya bisa dilakukan orang baik? Kalau orang jahat mana bisa dia melakukan hal itu? Kalau orang berbuat jahat kepada kita, ya balas dengan kejahatan. Satu kejahatan kita balas dengan beribu-ribu kejahatan. Bukankah itu dilakukan orang-orang jahat? Tuhan mengajarkan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya apa, saudara? Kita tetap berbuat baik. Walaupun orang berkali-kali berbuat jahat kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menolong kita di hari esok. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan yang kita lakukan. Kepada siapapun, saya percaya Tuhan selalu melihat, memperhatikan, mencatat semua kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun. Orang-orang yang menolong orang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dalam kesusahan, pasti mereka akan dilawat Tuhan. Amin. Mereka pasti diberkati. Saya ingat saudara, di dalam Yosua ada seorang yang bernama Rahab. Siapa Rahab? Rahab ini seorang pelacur yang sangat-sangat terkenal di Yeriko. Nah, saudara, luar biasanya Rahab ini ketika pengintai-pengintai
Israel maju untuk mengintai Yeriko, lalu mereka kan ketahuan, mereka dicari, mereka mau ditangkap dan dibunuh. Dan Rahab satu-satunya orang yang menyelamatkan 12 pengintai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan itu luar biasa. Rahab ini seorang kafir, seorang pendosa. Tetapi karena dia menolong umat Tuhan, pengintai itu, Tuhan menyelamatkan Rahab. Bahkan kalau kita belajar di dalam silsilah Tuhan Yesus, Rahab ini menjadi salah satu leluhur dari Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Orang yang memperhatikan umat Tuhan, pasti Tuhan selamatkan. Amin. Pasti Tuhan tolong. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita belajar tentang konsep keselamatan perjanjian lama, keselamatan itu hanya ada di satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena bangsa Israel pada saat itu pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan selatan Yehuda, Yerusalem, dan kerajaan utara Israel, ibu kotanya Samaria. Sehingga kalau kita belajar dalam konteks ini ya Yehuda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, Ebed Melek, Rahab yang saya kasih contoh tadi, mereka orang asing. Mereka bukan umat Tuhan. Tapi karena mereka menolong umat Tuhan, Tuhan memberikan mereka privilege. Sehingga mereka orang di luar bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka diselamatkan Tuhan karena apa? Menolong umat Tuhan yang dalam kesusahan. Menolong hamba Tuhan, Nabi Yeremia, di dalam penderitaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Karena kebaikan yang kita lakukan sekarang, itu akan menolong kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan yang kita lakukan kepada umat Tuhan, kepada hamba Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita melakukan kebaikan itu dengan ketulusan hati, tanpa kita mau menuntut atau berharap sesuatu, wah, Tuhan yang akan memberkati kita. Karena kita melakukannya, mengerjakannya dengan ketulusan hati. Tapi kalau kita termotivasi karena, wah, saya menolong ini, pasti saya diberkati dengan luar biasa. Nah, kalau saudara punya motivasi seperti itu, saudara nggak dapat apa-apa. Jadi lakukan saja dengan ketulusan hati. Sampai saudara lupa kalau saudara pernah menolong si A, si B. Tapi kalau saudara ingat akan jasa-jasa saudara yang menolong si A, si B sampai mereka sukses, lalu saudara cerita, saudara ungkit, saudara nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau saudara melakukannya dengan ketulusan hati, sampai saudara lupa kalau saudara pernah tolong orang, saudara, itu Tuhan yang akan memberikan berkat kepada saudara. Amin. Jadi saudara jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Yang kedua saudara, orang baik pasti Tuhan tolong. Amin. Lihat Ebed Melek, dia ditolong. Kebaikannya dia mungkin dia sudah lupa. Ya karena mungkin karakternya dia memang baik, cepat kasihan dengan orang. Tapi saudara lihat, dampaknya luar biasa. Ketika dia menolong orang, apalagi hamba Tuhan, kehidupannya, Tuhan pasti akan jaga, Tuhan akan lindungi. Amin. Tuhan pasti tolong di masa-masa susah. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-17. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ebed Melek, dia seorang yang mengabdi kepada raja. Di saat raja itu kalah perang, sudah pasti semua yang melayani juga pasti akan dibunuh. Tapi Tuhan
berjanji kepada Ebed Melek, Tuhan akan tolong dia. Amin. Sehingga dia lolos dari bahaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut berbuat baik. Karena di saat saudara berbuat baik, Tuhan pasti tolong saudara. Kalau saudara mau perhatikan orang lemah, di saat saudara lemah, Tuhan akan kirim penolong buat saudara. Haleluya. Jangan takut berbuat baik. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini, saya belajar saudara, bahwa Ebed Melek ini percaya kepada Tuhan. Padahal dia bukan umat Tuhan, tapi dia percaya pada perkataan Nabi Yeremia. Amin. Padahal dia bukan umat Tuhan, tapi dia percaya pada perkataan Nabi Yeremia yang menyerukan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara menutup telinga, saudara tidak percaya, saudara tidak akan diselamatkan. Walaupun saudara orang Kristen. Orang yang diselamatkan itu orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan berulang-ulang di dalam Injil Yohanes, barang siapa percaya, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Di sana tidak ditulis, barang siapa jadi orang Kristen, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kebanyakan gereja salah mengartikan ini. Banyak orang, dia percaya, oh saya sudah jadi Kristen, saya mati pasti masuk surga. Makanya hidup mereka, saudara, hidupnya kacau. Mereka betul beragama, tetapi kehidupan mereka kacau, saudara. Tetap berbuat dosa, tetap minum mabuk, main judi, main perempuan, korupsi sana-sini. Mereka tetap berpikir, saya kalau jadi Kristen, saya mati pasti masuk surga. Ini kan kacau, saudara, kalau kita berprinsip seperti itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kalau saudara percaya, artinya saudara betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Dan tetap saudara yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun saudara sudah berdoa, berharap mujizat terjadi kepada saudara, tetapi tidak terjadi. Tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan, itu orang percaya. Amin. Apalah artinya saudara jadi Kristen tapi saudara gak percaya kepada Tuhan. Ketika ada dalam kesusahan, saudara khawatir. Saudara tidak pernah cari Tuhan. Tidak pernah saudara beriman kepada Tuhan. Saya mau bilang itu bukan orang percaya. Betul saudara orang Kristen tapi saudara bukan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya Ebed Melek. Dia bukan umat Tuhan, tapi dia percaya pada firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Makanya di ayat 18 perhatikan. Tetapi dengan pasti aku di sini siapa? Tuhan akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya diselamatkan di dunia, tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia bukan hanya lolos dari bahaya di saat dia hidup, tapi dia akan diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan hanya sekedar beragama. Jangan cukup menjadi orang Kristen. Jadilah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan yang saudara lakukan kepada siapapun. Tuhan selalu ingat, dan pastinya di saat kita susah, kita akan menerima hasil buahnya, kebaikan yang kita tanam. Di saat kita susah, Tuhan akan kirim orang baik untuk menolong saudara. Yang kedua, orang baik hidupnya pasti mengalami mujizat Tuhan. Pasti hidupnya ditolong Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan pasti diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus menjaga, melindungi, memelihara, memberkati semua pendengar. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Bali, yang mau dikunjungi, yang mau didoakan, sudah bisa hubungi WA saya bersama tim akan berusaha datang mendoakan saudara. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara bisa WA saya di 085 338 176267. Saya bersama tim akan berdoa buat saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.